Ya, saya ucapkan selamat datang buat Bapak Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, yaitu Bapak Ibnu Garizali Mukhadar. Berikutnya, saya ucapkan selamat datang juga buat narasumber kita hari ini, yaitu Ibu Imania Rahmanutami sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022, Provinsi Maluku. Selamat datang juga buat Bapak Ibu guru hebat semuanya dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Ya, kita mulai saja ya, karena ini sudah lewat. Jadi biar tidak membuang waktu, kita segera mulai saja. Ya, Pak Jufriyadi, salam dari Makassar. Ya, salam buru ya, Pulau Buru di Maluku. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti seri webinar ketiga dari komunitas Belajar Talabi di sore hari ini. Jadi di sini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara untuk membuat karya terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar ya. Sebelum kita mulai untuk aktivitas dalam webinar kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar senantiasa dilancarkan oleh Allah dari awal hingga akhir. Oke, Bapak Ibu, kita berdoa dulu, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Amin, berdoa selesai. Berikutnya, kita akan mendengarkan dengan seksama lagu Indonesia Raya. Jadi dimohon Bapak Ibu untuk mendengarkan ya. Saya akan share screen. Ya Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kasubag Perencanaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, yaitu Bapak Ibnu Ghazali Mukhadar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin
Terganggu suara ya? Ya, dengar Pak. Ya, Ya. waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Guru hebat. Kebetulan saya juga ada kegiatan, saya mohon maaf. Nah, menyikapi kegiatan hari ini, saya ucapkan terima kasih Pak Budi atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk komunitas belajar Talami membuat karya integrasi platform Merdeka Belajar. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ke Pak Budi, teman-teman guru hebat yang bisa hadir pada platform hari ini. Kami pada prinsipnya mendukung apa yang telah dilakukan untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Buru, sehingga ke depan kegiatan-kegiatan ini bukan saja di satu komunitas, mudah-mudahan masih banyak komunitas yang akan terbentuk di Kabupaten Buru. Ke depan mungkin kita akan support anggaran untuk kegiatan-kegiatan ini ke depan untuk peningkatan mutu, sehingga pencapaian mutu pendidikan di Kabupaten Buru akan terarah dan terintegrasi dengan baik. Sehingga seluruh sekolah di Kabupaten Buru minimal ada komunitas juga Pak Budi ya. Sehingga ini menjadi tugas berat Pak Budi ke depan. Kita berkolaborasi dengan dinas, dengan teman-teman di sekolah, baik SD, SMP ya. Dan ini menjadi catatan penting juga ke depan. Mungkin itu beberapa sambutan singkat saya. Mohon maaf atas keterbatasan. Kebetulan saya juga ada kegiatan nih, Pak Budi ya. Saya ada kegiatan juga, masih lanjut nih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kasubat Perencanaan Dinas BK yang sudah memberikan arahan dan motivasi kepada kita semua. Berikutnya kita langsung menuju pada materi utama kita kali ini, yaitu bagaimana kita membuat karya yang terintegrasi platform Merdeka Mengajar ya, atau PMM, yang akan disampaikan oleh Ibu Imaniar Rahmi Utami. Ibu Imaniar, bagaimana, sudah siap? Siap. Ya, untuk berikutnya waktu kami persilakan kepada Ibu Imaniar sebagai narasumber untuk materi hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore hari ini kita akan berbagi sedikit tentang sebelumnya saya minta tolong ke Pak Budi untuk share screen materinya. Ya, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Imania Rahmi Utami. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 15 Buru. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Kebetulan kemarin juga terpilih sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022 mewakili Provinsi Maluku. Nah, di sini sudah tampak pada layar. Jadi, hari ini kita akan sedikit berbagi tentang bagaimana membuat karya yang terintegrasi dengan platform Merdeka Mengajar. Ya, berikutnya. Ya, jadi di sini yang pertama adalah membuat karya di Merdeka Mengajar. Nah, membuat karya di Merdeka Mengajar di sini, jadi yang pertama pastinya Bapak Ibu harus login terlebih dahulu ke platform Merdeka Mengajar. Jadi pada platform Merdeka Mengajar di sini untuk membuat karya, jadi bisa dibuka pada HP atau laptopnya. Jadi kalau pada HP nanti silakan lihat pada platform Merdeka Mengajar ada menu bukti karya. Jadi menu bukti karya pada halaman beranda pada aplikasi Merdeka Mengajar di Android. Jadi kalau di Android itu di tulisannya bukti karya di platformnya itu. Kemudian atau kalau membuka pada web, jadi dibuka di web itu http://guru.kemdikbud.go.id. Nah, lalu nanti di browser itu kemudian lihat Bapak Ibu bisa menggeser ke bagian bawah, kemudian
cari tentang bukti karya. Nah, yang ada tulisannya bukti karya, kemudian bisa diklik lihat bukti karya. Ya, berikutnya. Nah, pada bukti karya, jadi bukti karya di sini ini merupakan tempat untuk mendokumentasikan. Jadi mendokumentasikan semua karya-karya guru, kepala sekolah. Jadi semua karya yang dibuat itu menggambarkan kinerja kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah. Kemudian kompetensi kita juga, lalu prestasi yang sudah dibuat yang sudah dicapai selama menjalankan profesi tersebut. Jadi kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah pasti pernah mencapai sesuatu yang mencapai prestasi lah. Nah, kemudian di situ bisa dibagikan sebagai bukti. Jadi ada buktinya. Nah, bukti karya itu disimpan ke bukti karya. Jadi karya yang kita buat itu disimpan ke bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Kemudian nanti di dalam bukti karya tersebut, di platform tersebut bisa diakses oleh rekan sejawat itu melalui tautan yang dibagikan. Atau bisa juga dilihat oleh guru-guru yang lain se-Indonesia. Nah, itu juga. Nah, di bagian bawah ada gambar bukti karya. Nah, bukti karya di situ tinggal diklik saja lihat bukti karya. Nah, selanjutnya untuk apa saja bukti karya itu? Nah, untuk apa saja? Yang pertama adalah bukti karya di sini untuk menyimpan. Jadi menyimpan dan mengelola rekam jejak kita. Jadi kita sebagai guru ada karya kita jadi disimpan secara rapi, kemudian dikelola. Jadi nanti akan dalam melaksanakan tugas kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, jadi itu bisa menjadi penunjang dalam pengembangan diri kita dan karir kita ke depannya nanti. Kemudian selain itu bukti karya itu juga sebagai tempat berbagi karya dengan rekan sejawat atau rekan guru yang lainnya. Jadi kita membagikan agar saling menginspirasi dan saling belajar bersama. Selanjutnya, bukti karya di sini juga bisa memberi dan menerima umpan balik. Nah, jadi kita bisa memberikan umpan balik, kita juga bisa menerima umpan balik dari hasil karya yang sudah kita buat. Nah, jadi saling belajar atas praktik baik rekan sejawat kita. Jadi kita bisa melihat praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru lain, jadi nanti bisa menginspirasi kita dan bisa mengubah pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Jadi nanti bisa saling bertukar pikiran, bertukar ide. Nah, selain itu, bukti karya juga dapat menemukan berbagai karya rekan pendidik. Jadi dari seluruh Indonesia itu bisa sebagai inspirasi untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, berikutnya tahapan, nah, di sini ada dalam pembuatan bukti karya itu ada karya berupa video, bisa juga karya berupa PDF. Nah, selain itu ada juga karya berupa gambar juga. Nah, di sini tahapan pembuatan karya berupa video. Nah, jika Bapak Ibu ingin berbagi karya berupa video, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu kategorinya. Jadi kategorinya itu ada sebagai bahan ajar. Jadi karya kita bisa berupa bahan ajar, berupa praktik pembelajaran, berupa praktik baik, kepemimpinan sekolah, dan lain-lain. Bisa juga RPP juga. Nah, itu. Kemudian selain itu caranya setelah menentukan kategori karya, setelah itu kita merekam video pembelajaran. Jadi kita membuat video pembelajaran yang akan diupload nanti. Kita merekam terlebih dahulu. Nah, setelah direkam, kemudian kita unggah
unggahnya ke channel YouTube. Jadi ini hanya tersambung ke YouTube saja. Kenapa tidak bisa upload langsung video? Karena video yang biasa kalau upload langsung itu terlalu besar, jadi harus dihubungkan ke YouTube. Jadi ini langsung tersambung ke channel YouTube kita masing-masing. Nah, selanjutnya menghubungkan akun YouTube kita ke platform Merdeka Mengajar. Jadi bisa saling terhubung antara YouTube dengan platform Merdeka Mengajar. Kemudian jika sudah, kita simpan ke bukti karya yang ada di platform Merdeka Mengajar. Nah, berikutnya di sini adalah tahapan untuk pembuatan karya berupa PDF. Jadi, tadi berupa video, sekarang karya yang berupa PDF. Nah, karyanya, jadi caranya adalah kita sama seperti yang tadi, seperti membuat video. Kita menentukan kategorinya terlebih dahulu. PDF karya ini termasuk bahan ajar, praktik pembelajaran, praktik baik, atau kepemimpinan sekolah, atau karya lainnya. Kemudian kita bisa mengkreasikan karya dalam bentuk dokumen yang tertulis. Jadi dokumen tertulis ini nanti berupa dokumen PDF. Misalkan Bapak Ibu membuat dalam bentuk Word atau lainnya, nanti silakan diubah dalam bentuk PDF. Nah, jika sudah membuat karya dalam bentuk PDF, kemudian mengunggah karya tersebut, dokumen PDF tersebut ke bukti karya. Nah, berikut ini saya akan menunjukkan cara untuk mengunggah karya jika dalam bentuk PDF. Nah, caranya adalah yang pertama, kita buka menu bukti karya pada laman beranda aplikasi Merdeka Mengajar. Jadi bisa di Android atau di web. Nah, jika di web, maka akan muncul seperti yang sebelah kiri. Nanti tinggal klik saja pilih yang bukti karya, kemudian lihat bukti karya. Jika dalam kita membukanya di Android, jadi bentuknya nanti akan tampil seperti yang sebelah kanan. Nah, itu nanti tinggal klik saja bukti karya. Gitu. Jadi tinggal klik saja. Berikutnya. Nah, yang kedua, kita bisa memilih dua cara. Nah, yang pertama itu ada eksplorasi, yang kedua diklik pada karya saya. Nah, jika halaman eksplorasi, langsung klik tambah karya ke karya saya. Nah, jika Bapak Ibu menambahkan pada karya saya, langsung saja tambah karya Anda. Jadi ini sama saja. Tapi biasanya jika sudah masuk pada eksplorasi, itu nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu guru yang lain yang se-Indonesia bisa melihat semuanya. Tapi jika pada karya saya, jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikan link tersebut, link karya kita ke guru yang lainnya. Begitu. Nah, berikutnya, yang ketiga caranya adalah pilih kategori karya. Nah, kategori karya di sini ada pilihannya. Untuk PDF itu bisa yang seperti tadi, bahan ajar, praktik, pembelajaran, praktik baik, RPP atau modul ajar, bisa juga bahan ajar atau karya lainnya. Nah, berikutnya kita pilih yang dokumen. Nah, misalnya sudah dipilih tadi. Nah, jadi sekarang kita pilih dokumen. Dokumennya di sini berarti berupa PDF. Di sini ada 3, bisa berupa PDF, gambar, atau berupa video. Jadi ada 3. Sekarang kita coba pilih yang PDF. Nah, kemudian jika diklik PDF, kita tinggal tampilannya akan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita bisa masukkan file PDF kita, hasil karya kita. Nah, tinggal klik area yang bagian tengah dengan keterangan unggah dokumen. Nah, kemudian untuk melihat preview, nah, jadi jika Bapak Ibu
Bapak Ibu harus memastikan ini karyanya sudah benar yang sudah di-upload. Jadi diklik yang preview. Nah, kemudian lalu pilih dokumen karya Bapak Ibu ada di mana, folder komputer, atau bisa juga di HP bisa. Jadi mengupload dari komputer atau dari HP juga bisa. Jadi ini formatnya adalah PDF, ukurannya maksimal 10 MB. Nah, selanjutnya, setelah dokumennya tadi sudah di-upload, dokumennya nanti akan terlihat. Jadi diklik preview tadi. Nah, jika sudah terlihat, nah jika ingin mengganti dokumen itu bisa klik yang ganti dokumen. Jika tadi yang di-upload, oh ternyata salah. Jadi tinggal klik ganti dokumen. Kita ganti dokumen yang benar. Nah, jika sudah benar, kita klik saja unggah. Nah, di sini kita bisa mengisikan seperti yang ada di gambar tersebut jika tadi sudah upload, unggah. Nah, kemudian ada kelengkapan dari dokumennya. Tinggal isi judulnya, deskripsinya. Kemudian jika sudah dilengkapi semuanya, nanti bisa klik lanjut. Jadi untuk RPP, jadi Bapak Ibu bisa pilih juga tujuannya, deskripsinya. Jadi nanti biar lebih lengkap juga kalau RPP. Kemudian kita klik lanjut dan isi info karyanya. Nah, info karya yang tadi ada judul, deskripsi, lalu tujuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita mau mengisi info karya. Nah, di sini ada setelah mengisi rincian info karya itu, jadi Bapak Ibu harus memastikan memberi tanda centang. Jadi tanda centang itu saya memahami dan menyetujui persyaratan layanan dan ketentuan privasi yang berlaku. Jadi Bapak Ibu setelah isi semuanya, info tambahannya, mata pelajaran, kelas, jenis bahan ajar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik centang sebelum diterbitkan. Jadi ini kalau sudah oke semuanya, baru klik terbitkan. Nah, berikutnya, jika sudah diklik terbitkan, berarti sudah berhasil, karya berupa PDF sudah berhasil diterbitkan. Jadi nanti akan muncul seperti ini, karya berhasil diterbitkan. Bagikan ke rekan lain untuk menginspirasi dan mendapat tanggapan yang membangun. Jadi tinggal klik saja bagikan karya. Nah, nanti bagikan karya jika diklik, nanti bisa dibagikan ke Bapak Ibu guru yang lain. Jadi bisa menginspirasi yang lain, teman guru yang lain juga nanti saling bisa mengomentari karya kita. Kalau kerincian karya berarti nanti kembali ke karya kita yang tadi. Ya, baik. Demikian dari saya. Nanti Bapak Ibu dapat bertanya jika ada yang menanggapi lagi. Nah, silakan bertanya dan menanggapi bisa. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Imania Rahmi Utami yang sudah memaparkan dengan detail bagaimana cara untuk membuat karya yang terintegrasi pada platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak Ibu, berikutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan jika ingin bertanya atau memberikan masukan atau tanggapan, silakan raise hand ya Bapak Ibu. Untuk tanya jawab sesi pertama ini saya berikan kesempatan pada 3 penanya. Di kolom chat saya lihat ada Bu Dermawati share juga materi presentasinya. Ya, nanti akan kita share ya, akan kami share di grup WA. Sebenarnya sudah ada grup WA, jadi Bapak Ibu ketika membuka komunitas belajar Talabi itu ada WA-nya, ada grup WA-nya, bisa masuk di grup tersebut. Itu ada link WA-nya, WA grupnya bisa masuk ke situ.
Jadi kalau ada info apa-apa bisa diinformasikan di grup tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya kah, Bapak Ibu? Ya, ini di kolom chat saya lihat ada Bapak Ibu yang hadir dari Kabupaten Solok ada, kemudian dari Lampung ada. Jadi ini nasional ya, pesertanya dari berbagai daerah di Indonesia. Ya, ini saya lihat ada yang sudah raise hand, yaitu Ibu Neneng Komaria. Langsung saja Bu, silakan. Ya, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Kebetulan saya mau tanya ya, kalau misalnya model pembelajaran apa sih hasil karya kita itu berupa sudah kita masukin YouTube. Nah, apakah masih boleh atau bisa kita masukin ke hasil pembelajaran ini, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Neneng. Jadi Bu Neneng bertanya kalau karyanya sudah dimasukkan di YouTube, apakah bisa dimasukkan di platform ini ya, platform Merdeka Mengajar. Ya, itu pertanyaan yang pertama. Berikutnya, silakan Bapak Ibu yang lain, silakan raise hand. Ya, ada lagi yang raise hand, Bapak Abdullah. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini layarnya saya tutup Bu ya, karena jaringan kurang pas tempat saya nih Pak. Saya dari Aceh Ya. Pak, salam kenal ya. Pak Aceh dari jauh ya. Ya, salam kenal Pak. Iya. Kan gini, ini saya sama ibunya Ibu Imani atau sama Pak Budi ya pertanyaannya. Ya, nanti dijawab oleh narasumber kita Ibu Imani ya. Oke, gini Pak, saya merupakan salah satu calon guru penggerak lah saya katakan ya. Ya, jadi ada beberapa video lah yang sudah saya buat, kemudian saya masukkan ke dalam Merdeka Mengajar ini, platform Merdeka Mengajar ya. Nah, kemudian yang seperti saya lihat tadi, Ibu Imani ya, Ibu siapa nih? Maniar. Tadi waktu menyampaikan tentang cara-cara memasukkan itu sudah saya lakukan gitu Bu ya. Pertanyaan gini Bu, itu apakah di waktu kita masukkan di komunitas tadi, di komunitas atau apa tadi Bu? Itu fungsinya sebagai apa ya Bu? Apakah nanti kita langsung dapat sertifikat atau kayak mana Bu? Seperti itu. Itu pertanyaannya Pak ya. Ya, sudah Pak Abdillah. Ya, itu aja Pak ya. Ya Pak. Pak Assalamualaikum. Abdullah. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Abdullah dari Aceh ya, dari Provinsi Aceh bertanya, apakah kalau sudah membuat bukti karya itu nanti dapat sertifikat begitu ya? Ya, terima kasih. Berikutnya satu lagi ya, Bapak Ibu silakan raise hand. Nggak ada Bapak Ibu? Oke, kalau belum ada, kita jawab terlebih dahulu. Oh, ada lagi satu ini. Yang bertanya ada Pak Jufriyadi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar. Ya, salam Pak. Kolaborasi yang luar biasa antara Ibu Maniar dengan Pak Budi ini. Saya tahu ini adalah pasangan. Selamat Ibu Maniar menjadi duta apa? DRB Maluku ya. Duta Teknologi Pak. Oh, bukannya DRB ya? Kalau dulu DRB, sekarang ganti Pak. Oh gitu. Ganti nama. Oh ya. Kemarin saya sampai level 3. Ini saya tadi pada saat melihat pemaparan Ibu Maniar itu kebetulan saya sudah ada bukti karya juga 3, tapi saya langsung di bukti karya. Karya saya tidak melalui eksplorasi karena mungkin
saya kurang literasi barangkali karena selama ini saya hanya otak-atik aja, tidak ada pelatihan, jadi saya hanya langsung di bukti karya, tidak melalui eksplorasi. Ini saya baru tahu bahwa ternyata bisa langsung dieksplorasi. Tapi itu maksudnya perbedaannya tadi, kalau bukti karya, apa namanya, karya saya itu harus dibagikan ya, baru bisa teman-teman kasih umpan balik. Kalau di eksplorasi, apakah otomatis juga terlihat di platform PMM atau memang harus juga dibagikan di Bu Maniar? Terima kasih, itu untuk sementara. Ya, terima kasih Pak Jufriyadi. Jadi Pak Jufriyadi bertanya kalau sudah pernah mengunggah bukti karya, kemudian unggahnya itu di karya saya. Lalu bagaimana kalau mengunggah di eksplorasi? Nah, itu nanti bagaimana ya kalau sudah diupload di eksplorasi begitu. Ya, Bapak Ibu yang sudah bertanya, sekarang saya akan mempersilakan kepada Ibu narasumber, yaitu Ibu Imaniar, untuk mencoba menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Silakan Ibu Imaniar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah bertanya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa tadi. Yang pertama saya akan menjawab tadi Ibu Neneng ya. Ibu Neneng bertanya kalau sudah upload karya di YouTube, jadi sudah, berarti Ibu Neneng ini sudah punya karya di YouTube, begitu ya Ibu ya. Lalu apakah bisa diupload di PMM? Nah, ini pastinya bisa Ibu, karena di YouTube itu nanti langsung tersambung ke PMM. Jadi kita kalau tadi klik yang bukti karya saya, nanti tinggal pilih saja yang video YouTube. Nah, nanti video langsung dihubungkan ke YouTube itu. Jadi kalau bisa nanti Bapak Ibu kalau punya karya sebanyak-banyaknya diupload saja di YouTube. Jadi biar menambah semakin banyak karya kita dan semakin bisa menginspirasi guru-guru yang lainnya juga. Nah, berikutnya, sebentar, saya mau tanya Ibu Neneng, gimana ini Ibu? Ibu Neneng masih ada? Ya, loh. Oh iya, bagaimana Ibu? Apakah sudah menjawab? Oh iya, siap. Terima kasih informasi yang Iya, nanti silakan. Ya, siap. Ya. Oke, baik. Berikutnya yang kedua ada dari Pak Abdillah. Nah, kalau sudah upload bukti karya, apakah nanti dapat sertifikat? Nah, kalau upload bukti karya nanti kita bukan dapat sertifikat, Bapak, tapi kita bisa menginspirasi guru-guru yang lain tadi. Jadi kita bisa dapat dapat inspirasi baru, kemudian kita juga bisa menginspirasi guru yang lain juga biar lebih bersemangat dalam berkarya. Jadi begitu Bapak, bukannya dapat sertifikat. Kalau mau dapat sertifikat nanti bisa ikut yang pelatihan. Nah, ada di platform Merdeka Mengajar itu juga terdapat pelatihan-pelatihan. Bagaimana Pak Abdullah? Halo? Pak Abdullah, masih ada? Ya, nanti saja ya. Biar untuk yang ketiga, saya coba silakan Pak Budi saja yang menjawab lah. Jadi bisa saling berkolaborasi ya. Ya baik, terima kasih Pak Budi. Ya, terima kasih Bu Maniar. Ya, ini saya dilempari pertanyaan ya. Tadi saya mau konfirmasi lagi ya untuk pertanyaan dari Bapak Jufriyadi. Tadi Bapak kan bertanya kalau sudah pernah mengunggah bukti karya lewat karya saya. Kemudian tadi Bapak mendengar kalau harus di-share ya kalau di karya saya. Kemudian Bapak bertanya di eksplorasi ya, Pak Jufriyadi? Iya betul, maksud saya Pak itu Jufri. Halo. Ya, halo. Maksud saya selama ini kan saya upload di di karya saya saja. Pemaparan tadi Boniar bahwa kalau di karya saya itu harus dibagikan baru bisa dinilai atau diumpan balik sama teman-teman.
tapi kalau di-upload di eksplorasi, apakah itu otomatis muncul di aplikasi PMM atau memang juga harus juga dibagikan supaya teman-teman yang lain juga bisa memberikan umpan balik atau penilaian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jusriyadi atas konfirmasinya. Saya akan mencoba menjawab ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengupload bukti karya, baik di eksplorasi ataupun di karya saya, itu sebenarnya sama saja. Jadi itu ada dua cara. Jadi Bapak Ibu bisa melalui menu eksplorasi atau menu karya saya. Kemudian Bapak Ibu jika ingin mendapatkan umpan balik, jadi Bapak Ibu ya harus membagikan link pada karya yang Bapak Ibu upload. Baik yang Bapak Ibu upload di karya saya ataupun di eksplorasi, nanti ujung-ujungnya itu juga muncul di karya saya. Jadi sama saja, kalau menurut saya ketika upload di karya saya ataupun di eksplorasi, itu nanti akan muncul juga di karya saya juga. Nah, jadi Bapak Ibu nanti silakan agar bisa mendapatkan saran masukan atau apresiasi dari Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia, itu Bapak Ibu bisa berbagi link. Nah, berbagi link agar nanti ketika dibuka nanti banyak umpan baliknya. Saya akan coba share screen ya. Nah, ini saya akan share screen pada bukti karya. Bentar ya. Nah, ini komunitas belajar Talabi. Jadi Bapak Ibu, jika nanti ingin masuk di grup WA, nanti ada di sini ya. Nah, ini ada WhatsApp. Nanti Bapak Ibu langsung saja diklik gitu. Nanti ada undangan grup WhatsApp. Nah, ini untuk masuk ke grup WA komunitas belajar Talabi. Nah, sekarang saya lanjut pada untuk share di bagian bukti karya. Nah, ini lihat bukti karya. Nah, di sini. Nah, di sini di eksplorasi bisa menambahkan karya ke karya saya bisa, kemudian di karya saya juga bisa. Jadi sama saja Bapak Ibu, nanti silakan dipilih saja mau lewat yang mana. Nah, di sini jadi akan muncul di sini semua ketika Bapak Ibu. Nah, ini saya coba ya. Tambah karya ini saya klik, kemudian saya akan pilih karya ini. Praktik baik. Nah, kemudian saya pilih video. Sudah dari YouTube. Nah, kemudian ini masuk ke akun YouTube. Ini masih loading. Jadi Bapak Ibu nanti login dengan akun YouTube Bapak Ibu. Ini saya coba praktekkan secara langsung. Nah, ini akun YouTube. Sebentar, ini masih proses. Jadi ini tergantung jaringan juga kalau untuk mengupload bukti karya. Jangan lupa untuk pakai datanya disiapkan. Nah, ini kemudian lanjutkan. Nah, ini masuk pada akun YouTube yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini sudah ada video-video pada YouTube saya. Jadi di sini saya akan mengupload praktek baik. Nah, di sini aja. Saya pilih ini, berbagi praktek baik kolaborasi SRB 2022. Lintas. Nah, di sini habis itu judulnya ini sudah ada otomatis dari YouTube. Deskripsinya sudah ada. Mata pelajaran dipilih saja. Kalau tidak ada pelajarannya, lainnya saja. Kemudian pilih kelas. Kalau tidak ada kelas, berarti tidak terkait kelas. Klik pilih. Nah, ketika sudah diisi semua, lalu centang. Kemudian simpan video. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung bagikan karya. Kalau bagikan karya berarti di sini Bapak Ibu langsung bisa membagikan. Nanti bisa ke WhatsApp atau ke Facebook dan yang lainnya. Nah, ini untuk bagikan. Bisa ke WhatsApp, Facebook, Telegram, atau linknya saja yang dibagikan. Nah,
Jadi begini, kalau misal Facebook, berarti diklik aja Facebook, kemudian Bapak Ibu nanti terhubung ke Facebook. Jadi bisa langsung share karya Bapak Ibu di Facebook. Tapi di situ harus login juga, login Facebooknya, username-nya. Nah, itu harus login. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba sendiri ya. Ini saya hanya membuka untuk bagikan. Nah, jadi ini sudah berhasil. Kalau saya kembali, tadi saya lewat eksplorasi, saya buka karya saya, itu nanti langsung muncul juga. Bentar ya. Nah, saya tadi pilih yang praktek baik. Nah, ini sudah ada di sini, berbagi praktek baik kolaborasi SRTB 2022 lintas provinsi, jadi muncul. Jadi sama saja, baik melalui karya saya atau melalui eksplorasi itu, nanti ujung-ujungnya juga muncul di karya Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini karya Bapak Ibu semua nanti muncul di sini. Bahan ajar udah berapa, praktek pembelajaran semua ada di sini. Yaitu jawaban untuk Pak Jufri. Bagaimana Pak Jufri, bisa diterima? Siap, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Ibu Maniar. Ya, sama-sama Pak Jufri. Ya, Bapak Ibu masih ada waktu ya, sekitar 10 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, silakan. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu silakan untuk buat karya ya, bisa berupa video, video pembelajaran, ataupun bisa berupa dokumen. Kalau dokumen itu bisa dari bahan ajar, RPP, atau modul ajar, itu bisa semuanya. Jadi bisa Ibu bagikan di platform Merdeka Mengajar, yaitu pada menu bukti karya. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Bu Neneng angkat tangan, mau bertanya atau bagaimana? Halo Bu Neneng. Bu Elvi Rohaya, maaf Bapak Ibu saya terlambat masuk karena baru selesai virtual CGP 7. Ya, tidak apa-apa Ibu Elvi. Oke, sudah tidak ada yang bertanya Bapak Ibu ya? Atau mungkin Bu Imaniar ada tambahan? Ya, jadi Bapak Ibu, di sini menunjukkan, saya mau menunjukkan sedikit ya tadi. Tadi kan sudah yang yang video. Nah, sekarang saya mau tunjukkan yang jika PDF. Sebentar. Jadi awalnya Bapak Ibu sudah mengetik dulu hasil dari karya, kemudian misal nah, jika sudah membuat dalam bentuk Word, nah nanti tinggal diubah menjadi bentuk PDF saja. Di sini sebentar ya, ini lemot. Saya mau tunjukkan, ubah dari Word dulu.
Sebentar ya. Keluar. Nah, saya mau coba, soalnya ini saya mau buka dari WA dulu yang sudah pernah saya buat. Nah, sebentar ini ditautkan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Sementara masih menunggu proses. Gimana? Kita makan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Di sini saya sudah baru saja mendownload. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah membuka dalam bentuk Word, nah di sini kan bentuknya Word, masih belum bentuk PDF. Jadi tinggal klik saja file, kemudian save as, nanti ubah jadi PDF. Nah, di sini praktik baik apa? Begini. Nanti diubah saja dalam bentuk PDF, kemudian misal mau disimpan di download lah, begitu. Kemudian save. Jadi nanti bentuknya adalah PDF. Dan ini nanti bisa diupload di, nah ini nanti bentuknya seperti ini PDF. Kemudian kita akan membuka yang dari sini, platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian kita login. Nah, di sini guru.kemdikbud bisa langsung begitu juga, atau kalau lupa bisa tulis saja platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian nanti kita langsung cari yang bukti karya, nah, karya kita. Ini ada. Nah, kita ke bawah, kemudian di bukti karya. Nah, misal di sini, ini kembali lagi. Nah, lihat bukti karya. Nah, di sini kita langsung tambah ke karya saya. Nah, kita harus masuk terlebih dahulu. Masuk menggunakan email yang terdaftar di Merdeka Mengajar. Jadi emailnya ini harus email yang belajar ID. Jika ini membuka menggunakan web. Nah, selanjutnya kita tambah ke karya saya. Kita pilih tadi karena tadi bisa praktik baik, bisa praktik pembelajaran. Nah, sekarang saya mau coba yang klik praktik baik. Nah, ini berupa dokumen PDF. Bisa juga gambar. Kalau gambar harus JPG atau JPEG. Kalau video itu harus dari YouTube. Nah, jika diklik dokumen, nah ini tinggal di sini untuk unggah dokumen dan melihat preview. Nah, ini yang di sini tadi. Kemudian kita klik open. Nah, jadi kita
menunggu terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul ini previewnya yang sudah kita buat. Jadi ini kebetulan artikel yang sudah saya buat. Jadi di artikel di sini sudah ada abstraknya, pendahuluan, ada metode penelitiannya juga, hasil pembahasan. Nah, nanti di dalamnya itu ada tahap pelaksanaannya juga, kemudian tahap akhirnya bagaimana, dan kesimpulannya. Kemudian ucapan terima kasih, daftar pustaka. Sebenarnya nggak harus lengkap seperti ini juga, tapi bagaimana kita bisa menampilkan yang terbaik saja. Nah, jika ini salah yang diupload, bisa ganti dokumennya di sini. Jika sudah benar, tinggal klik saja unggah. Nah, harap tunggu dokumennya sedang diupload. Nah, jika ini masih proses menunggu, jadi kalau sudah muncul, akan muncul seperti ini. Jadi nanti ini bagian depannya. Nah, judulnya jika mau tetap seperti ini, sudah nggak apa-apa. Nah, di deskripsinya bisa Bapak Ibu tuliskan apa ya, praktik baik pembelajaran numerasi dengan Map City Map atau MCM gitu ya misalnya. Nah, kemudian jika sudah, klik lanjut. Nah, di sini mata pelajaran, pilih apa? Misalnya, nah, misal agama, bahasa Indonesia, atau apa. Nah, kita misalnya matematika lah, karena ini ada hubungannya sama matematika. Meskipun saya guru IPA sebenarnya. Nah, ini kemudian pilih kelasnya juga. Di sini kelas berapa? Tidak terkait kelas. Begitu, pilih. Atau di sini temanya tentang apa? Implementasi kurikulum merdeka, pengembangan diri, atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Misalnya, saya pilih yang atau lainnya. Nah, misalnya ini, lainnya sajalah. Saya mau pilih lainnya. Nah, jika sudah, mana tadi? Nah, jika sudah, nanti kita ke bawah lagi, pilih modanya. Modanya apa, sarananya, pakai atau tidak pakai. Nah, misalnya apa ini? Tidak pakai. Nah, kemudian saya memahami. Kemudian kalau sudah semuanya berarti terbitkan. Nah, karya berhasil diterbitkan. Selanjutnya saya mau membagikan karya. Nah, saya mau buat salin link. Nanti Bapak Ibu silakan menanggapi. Pulang ganti baju, pergi lagi. Pulang ganti baju. Saya mau buka di kolom chat. Itu benar kerja gonta-ganti. Silakan menanggapi. Nah, nanti bisa melihat hasil karya saya. Jadi selengkapnya ada di sini. Nanti bisa memberikan umpan balik. Jika Bapak Ibu sudah memberikan umpan balik, nanti akan muncul di bagian bawah. Coba Bapak Ibu ada yang menanggapi lah. Nah, sementara saya sebentar. Nah, nanti di refresh lagi, mungkin barangkali sudah ada yang menanggapi. Nah, nanti bagian bawah sudah ada. Kemudian di sini bisa lihat analisa kuesioner juga. Jadi bisa membuat kuesioner juga. Nah, tambahan dari saya itu saja dulu. Nanti barangkali ada yang mau bertanya lagi atau saya kembalikan lagi ke Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Maniar sudah menambahkan tadi untuk penjelasan bagaimana mengunggah bukti karya yaitu berupa dokumen. Nah, ini ada yang bertanya di chat box, Ibu Eza Lismah. Bu, bagaimana buat analisa kuesionernya?
Oke. Ya, silakan Ibu Imaniar untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Eza. Ya, Bapak Ibu, ketika tadi sudah jadi, nah ini sudah ada yang Ibu Elvi sudah komen ya. Nah, di sini ada tanggapannya Ibu Elvi. Mantap Bu, saya lebih memahami dan mengerti sarannya, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Nah, nanti ini kan tadi masih coba-coba toh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membaca terlebih dahulu, nanti hasilnya bagaimana bisa disampaikan juga. Kemudian untuk tadi analisa kuesioner, kita coba lihat analisa. Nah, di sini keterangannya iya atau tidak, apakah karya ini menginspirasi Anda atau murid Anda. Nah, ini 100% ya. Jadi tinggal lihat saja nanti otomatis. Oke, begitu ya untuk jawaban dari pertanyaan Bu Eza Lisma. Jadi analisa kuesioner itu untuk melihat hasilnya bagaimana, apakah Bapak Ibu yang memberikan umpan balik itu menjawab ya atau bagaimana. Nanti ada presentasinya. Kebetulan yang jawab baru 1, jadi 100%. Nah, ini ada Pak Jufriadi juga sudah mengirimkan link bukti karya. Nah, ketika saya coba buka, isinya tentang bahan ajar, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Itu yang memang saya tidak share screen ya, saya hanya membuka. Oke, Bapak Ibu. Jika sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan kita sore ini pada webinar bagaimana membuat karya terintegrasi platform Merdeka Mengajar. Sebelum kita akhiri, mohon Bapak Ibu mengaktifkan kamera ya, kita foto bersama agar bisa jadi kenang-kenangan untuk webinar seri ketiga ini. Silakan Bapak Ibu yang belum diaktifkan kameranya untuk mengaktifkan. Nah, untuk foto bersama ini, biar banyak wajah-wajah ceria Bapak Ibu yang terlihat ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. Ya, yang belum, kalau yang masih aktif, masih di depan layar, silakan diaktifkan kameranya. Oke, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Cuma di tampilan saya tidak ada mukanya, mungkin jaringannya tidak muncul. Bapak Ibu ada yang muncul semua mukanya. Nggak muncul Bu Neneng. Muncul? Bu Neneng nggak muncul mukanya. Iya, di sini jaringan sepertinya bermasalah, jadi wajahnya tidak kelihatan. Ya, minta bantu screenshot ya, Bu. Oh, ya. Yang ya Bu Elvi atau Bu Rahmi yang muncul wajah-wajahnya bisa di screenshot ya. Nggak bisa juga sini Pak. Print screen, di tombol print screen-nya ada di keyboard. Nggak mau juga Pak. Nanti tinggal dipastekan. Oh, nggak ada wajahnya ya? Kalau di saya yang muncul wajah cuma Bu Elvi sama Bu Rahmi saja. Oke, tidak apa-apa kalau memang ya tadi sudah di screenshot tadi di awal, di tengah tadi sudah. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu bisa Bapak Ibu bisa membuat karya sebanyak-banyaknya agar nanti bisa dimanfaatkan atau nanti bisa menjadi inspirasi oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Jadi semangat belajar, semangat berkarya juga, semangat berbagi, dan semangat menginspirasi. Oke Bapak Ibu, kita tutup dengan hamdalah ya, karena acara kita lancar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.
Oke Bapak Ibu, cukup sekian dari kami. Terima kasih saya sampaikan pada Pak Ibnu Ghazali Mukadar selaku Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, juga narasumber yaitu Ibu Imania Rahmi Utami selaku Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022. Sampai jumpa lagi minggu depan ya di webinar berikutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.